Ternyata pacar selingkuhan Aditya selama ini adalah Giselle. Sementara itu Dandi pun sangat senang sekali melihat Sandra dan Kayla akhirnya baikan. Sementara itu, Pak Slamet pun diam-diam masuk ke gudang yang dicurigai oleh Kenzo. Pak Slamet pun melihat sebuah mobil box. Pak Slamet pun merekam mobil itu. Namun sayangnya saat itu, Pak Slamet tak sempat mengirimkan foto itu kepada Kenzo. Firman pun juga baru sampai di lokasi gudang itu. Firman pun melihat Pak Slamet. Firman bahkan memukul Pak Slamet sampai pingsan. Firman pun lantas beritahu Johnny jika tempat mereka sudah tidak aman lagi dan minta Johnny untuk mengangkut Pak Slamet. Firman pun janjikan kepada temannya itu untuk menyiapkan Mutiara secepatnya. Sementara itu Kenzo pun lantas heran kenapa Pak Slamet tidak beri kabar kepada Kenzo. Kenzo pun lantas menyusul Pak Slamet ke gudang itu sendirian. Kenzo pun lantas mencoba mencari Pak Slamet di gudang itu. Kenzo pun berhasil masuk ke gudang itu dan Kenzo berhasil menemukan Pak Slamet. Saat itu Pak Slamet dalam kondisi pingsan. Kenzo pun berhasil menyadarkan Pak Slamet. Pak Slamet pun lantas bercerita kepada Kenzo jika Pak Slamet telah melihat sebuah mobil box putih dan banyak wanita muda yang dipaksa masuk ke dalam mobil itu. Pak Slamet pun mengakui kepada Kenzo jika dirinya telah dipukul diam-diam dari belakang. Pak Slamet katakan kepada Kenzo jika Slamet sempat merekamnya, namun HP-nya telah hilang dan rusak. Kenzo pun merasa heran kenapa Firman tiba-tiba memblokir nomor HP-nya Kenzo. Kenzo pun merasa yakin jika Mutiara dalam bahaya. Kenzo pun lantas mengajak Pak Slamet ke rumah Mutiara untuk menjelaskan kepada Mutiara jika Firman bukanlah ayah kandung Mutiara. Sementara itu Mutiara pun merasa heran kenapa bapaknya mengajak dirinya berangkat secepat itu, padahal Firman janjikan Mutiara berangkat besok pagi. Mutiara katakan kepada Firman jika dirinya belum pamit kepada Aurel, kepada Bi Ipah, dan kepada semua orang yang sayang kepada Mutiara. Mutiara pun juga heran apakah bisa berangkat ke luar negeri tanpa paspor itu. Firman pun lantas marah kepada Mutiara. Mutiara pun terpaksa mengikuti perintah ayahnya itu. Mutiara pun berharap jika Kenzo, Aurel, dan Evan pun datang menjemput Mutiara. Melihat tak ada yang menemui Mutiara, Mutiara pun lantas berpikir jika kemarin adalah pertemuan terakhirnya bersama Kenzo. Sementara itu Firman pun minta maaf kepada Mutiara jika Firman telah berbohong kepada Mutiara. Mutiara saat itu berpikir jika Firman berbohong bukanlah ayah kandung Mutiara. Namun Firman katakan kepada Mutiara jika Firman berbohong tidak menjadi berangkat ke luar negeri malam ini. Firman katakan kepada Mutiara jika semua itu adalah salah Kenzo. Sementara itu Kenzo pun melaporkan tentang gudang yang mencurigakan itu, dan Kenzo juga melaporkan Firman kepada polisi atas penipuan kepada Mutiara. Sementara itu Firman pun dihubungi oleh Johnny. Johnny katakan kepada Firman jika Johnny butuh seorang wanita lagi seperti Mutiara. Firman pun lantas ingat dengan Sandra. Firman pun berpikir bakal mengirim Sandra kepada temannya itu. Sementara itu Mutiara pun tak sengaja mendengar ayahnya bicara dengan seseorang. Saat itu Firman berkata di telepon itu jika Firman katakan hanya ingin bawa Mutiara dan ingin berikan kasih sayang kepada Mutiara. Mendengar ucapan Firman, Mutiara pun lantas minta maaf kepada Firman jika selama ini tak percaya kepada ayahnya itu. Sementara itu Ivan pun beritahu Aurel jika foto ayah kandung dan ibu kandungnya Mutiara itu adalah editan. Aurel pun merasa jika ayah kandung dan ibu kandung Mutiara itu adalah palsu. Ivan merasa mereka harus lapor ke polisi jika Mutiara adalah korban penculikan. Aurel pun beritahu mamanya jika Aurel sebentar lagi bakal pulang. Aurel tak beritahu mamanya jika Aurel sedang bersama dengan Ivan. Ketika Aurel ingin beritahu Kenzo soal foto itu, Ivan pun lantas melarang Aurel.
Ivan tak ingin jika Kenzo duluan daripada Ivan menolong Mutiara. Ivan dan Aura pun lantas pergi ke rumahnya Firman. Namun mereka tidak menemukan Mutiara dan Firman. Aura dan Ivan pun merasa yakin jika Mutiara telah diculik oleh Firman. Tiba-tiba saja Kenzo pun berhasil menemui Mutiara. Kenzo ingin bawa Mutiara dan katakan jika Firman itu bukanlah orang tua kandung Mutiara. Sementara itu Mutiara pun sangat percaya jika Firman itu adalah orang tua kandungnya. Kenzo katakan pada Mutiara jika semua itu adalah bohong. Semua itu adalah rencana jahat dari Firman. Firman pun lantas menghampiri mereka. Firman pun lantas menarik Mutiara agar Mutiara percaya kepada ayah kandungnya. Tiba-tiba saja polisi pun datang menangkap Firman. Polisi pun katakan kepada Firman jika Firman telah memalsukan dokumen di rumah sakit itu dan terlibat dalam penjualan manusia. Polisi pun jelaskan kepada Mutiara jika Firman bukanlah ayah kandungnya Mutiara. Polisi juga jelaskan kepada Mutiara jika Firman bukanlah nama asli ayah kandung Mutiara. Firman sudah palsukan identitasnya dan pura-pura menjadi ayah kandungnya Mutiara. Mutiara pun lantas sedih dan merasa bersalah kenapa gampang sekali percaya dengan Firman. Sementara itu Mutiara tidak percaya dengan Kenzo. Kenzo pun lantas datang menemui Mutiara. Mutiara pun minta maaf kepada Kenzo jika gampang percaya dengan orang yang baru. Mutiara pun lantas memeluk Kenzo. Kenzo pun lantas menghapus air mata Mutiara. Kenzo katakan tak mau kehilangan orang yang disayangnya. Kenzo akui kepada Mutiara jika Kenzo jatuh cinta pada Mutiara sejak pertama kali berjumpa Mutiara. Tiba-tiba saja Aditya pun menghubungi Kenzo. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Kenzo tentang Mutiara. Aditya pun hubungi Kenzo, tanyakan kepada Kenzo kenapa Kenzo tak pulang dari semalam. Kenzo katakan mengurus sesuatu yang penting. Aditya pun minta Kenzo jujur. Kenzo pun lantas jujur kepada ayahnya itu. Aditya pun minta Kenzo membawa Mutiara pulang jika Kenzo yakin dengan itu. Aura pun mengakui kepada ayahnya jika foto ayah kandung dan ibu kandung Mutiara itu adalah editan. Aura pun beritahu ayahnya jika Mutiara dan Firman tak ada lagi di rumahnya. Sementara itu Mutiara pun katakan lapar kepada ayahnya. Firman pun lantas beri uang kepada Mutiara untuk beli sarapan kepada Mutiara. Sementara itu, Mutiara pun merasa ingin mencari ibu kandungnya itu untuk pastikan apakah itu ibu kandungnya Mutiara ataukah bukan. Di sisi lain, Kenzo pun pergi ke rumah sakit. Kenzo pun berhasil mendapatkan salinan tes DNA-nya Mutiara. Kenzo pun akhirnya tahu jika Firman itu bukanlah ayah kandungnya Mutiara.